Rahim ini surat namanya Yohana. Ketika si anak muda sedang lewat, dia ketemu si rahim lagi berdoa. Jadi di tempat ibadah kita berdoa, dia mandi. Dia tanya, mau kemana kamu? Saya mau mandi kubur raja. Ngapain saya itu selalu untuk belajar kubur di masjid karena dia sudah tua, saya sudah di. Ada semua bodoh-bodoh aja diajarin nih sama si rahim pendeta tadi tentang ajaran-ajaran tauhid. Nah dari sini baru nanti sebentar baru dia lanjut di perjalanan ke rumah dukun, ya kan? Di rumah dukun mau pulang ke rumah, dia mampir ke rumah tempat rahim tadi baru pulang ke rumah. Begitu terus sampai tiap hari. Nah satu saat si dukun marah. Kenapa? Karena si anak muda datangnya suka telat. Datang suka telat, gitu kan? Rumah dan di mana-mana. Terus ngadu sama si rahim. Saya mau milih karena sebenarnya telat, karena saya belajar di sini, gitu kan? Kata si rahim, kalau kamu boleh sama si dukun, bilang aja kamu lagi berusaha di rumah, biar di semua orang tua kayak ada yang telat. Nah, terus nanti kalau diomelin orang tua, bilang aja biar di semua orang tua pelajaran tambahannya banyak les, gitu kan? Ya sudah terus. Nah, singkat cerita, ketika sedang proses berjalan pendidikan ini bolak-balik, di tengah jalan si anak muda ketemu binatang buas, di mana binatang buas ini mengganggu masyarakat dan orang nggak berani lewat situ karena ada binatang buas tadi. Ketika anak muda lewat, nggak ada pilihan. Ini gimana caranya? Gitu kan? Nggak mungkin dia baik lagi. Akhirnya anak muda ini ambil batu. Dia akan ambil batu sambil dia berdoa, ya Allah, apabila ajaran dukun itu lebih baik daripada ajaran rahim, kita saya akan tinggalkan. Tetapi kalau ajaran rahim ini lebih baik daripada ajaran dukun dan engkau ridhoi, maka matikan hewan ini dengan batu ini. Ambil, sambil dipuk hewan, langsung mati. Karena doanya gitu kan, kalau memang ajaran rahim lebih baik dan engkau ridhoi, maka bikin hewan ini mati. Nah sejak hewan itu mati, akhirnya dukun itu ditinggal. Dia murni belajar dari kepada rahim. Nah diceritakanlah kejadian itu tadi kepada rahim. Ya rahim, tadi saya ketemu binatang, saya berdoa, dan binatang ini meninggal mati. Apa kata rahim? Wah, berarti ilmu sudah pada ilmu. Ya, ilmu sudah habis. Tinggal kamu nanti berdoa sendiri secara tertentu sendiri, gitu kan? Yang penting begini, kamu nanti akan banyak mendapatkan hambatan dan tantangan. Ketika ada apa-apa, jangan bilang kalau kamu belajar dari saya. Itu pesan gurunya. Kalau kamu dijatuhin orang atau diapain, jangan bilang belajar dari saya. Singkat cerita, ini murid mendapatkan karamah dari Allah. Bisa nyembuhin orang penyakit, ya bisa nyembuhin penyakit orang buta, sopa, macam-macam penyakit itu bisa disembuhkan. Nah, untuk menyembuhkan penyakit itu si pemuda minta saran. Kita nih, ya pulang, tolong, ini saya penyakit sakit, dibahas nggak sembuh-sembuh, pusing saya nggak sembuh-sembuh. Kata si bulan, saya nggak bisa nyembuhin. Terus yang bisa nyembuhin Allah. Kalau kamu bersalah, nanti saya akan minta kepada Allah supaya Allah sembuhkan. Sadar dulu. Nah, ya, orang itu tadi yang sakit, dia sadar, lalu sadar muda doa pada Allah, ya Rabb, sembuhkan penyakit si A, sembuh. Jadi syaratnya kalau mau dapat sama pemuda tadi harus sehat. Nah, lama-lama banyak ternyata orang yang bersadar karena banyak dibantu oleh anak muda tadi. Singkat cerita, ada pejabat kerajaan yang sakit, menderita penyakit tahap akibatnya buta, gula kali atau apalah. Jadi pokoknya menyebabkan penyakit dia buta. Suruh cari dukun, tabib yang bisa ngobatin. Orang kerajaan ada di sana anak muda itu dia bisa ngobatin. Banyak sudah pasiennya pada semua dia. Ya, dipanggil anak muda ke kerajaan untuk menyembuhkan penyakit seperti kan. Kata anak muda, saya nggak bisa nyembuhin.
geger kerajaan gitu kan. Kenapa? Karena dianggapnya anak muda sudah berhasil belajar ilmu dari ada bukan raja, nyangkanya dia sudah berhasil belajar ilmu karena bisa menyembuhkan penyakit. Dipanggil oleh raja, kamu sudah berhasil, sudah bisa ilmu itu bisa sembuhin orang. Bukan saya menyembuhkan, tapi Tuhan udah Tuhan. Pengomong raja langsung marah. Kenapa? Karena selama ini dia mengaku sebagai itu Tuhan. Singkat cerita, akhirnya ditangkap, di penjara, disiksa, diinterogasi, disiksa. Tanya belajar dari mana? Ditanya belajar dari mana? Akhirnya karena terlalu keras siksaannya, disebutlah rahim tadi. Disebut rahim, dia belajar dari rahim itu. Tangkap dari rahim, ulama ditangkap, penjarain gitu kan, diintimidasi, ditanya, akhirnya disuruh bertanya, wah, aku sebagai tuan, enggak, ditiba-tiba terus akhirnya apa? Dipanggil kalau bocor, soal gaji besar, dibelah jadi dua. Itu pada, nah, itu kisah nyata. Itu kisah nyata. Orang dulu kan begitu pak, hukuman yang gila-gila. Itu rahim badannya dibelah jadi dua, digergaji, bukan jadi tebas, digergaji. Berapa lama dipanggil menteri yang sembuh, disuruh murtad, nggak mau juga, menteri sudah kuat juga imannya. Digergaji juga tuh, digergaji dibelah jadi dua, di alun-alun rakyat dikumpulin, gitu kan, dibelah dua badannya. Dengan anak muda disuruh murtad, nggak mau juga, udah. Pengawal ambil semua pasukan, bawa dia ke atas bukit, lemparkan sampai mati. Dibawa pasukan kerajaan, dibawa ke atas bukit. Begitu sampai di atas bukit, anak muda berdoa, ya Rab, Allah maghfirli bihim di masjid. Ya Rab, aku mohon padamu kalau aku terserah dengan cara. Jadi gitu doanya. Ya Allah, cukupkanlah perbuatan zalim mereka, terserah dengan cara. Nah, ketika sampai di atas bukit terjadi gempa, seluruh pasukan kerajaan jatuh, mati semua. Dengan anak muda doa bersama. Nah, anak muda datang lagi sana. Raja kaget, masih lama lu bocah masih hidup, gitu kan? Dipanggil lagi pasukan, bawa dia ke laut, tenggelamkan. Bawa anak muda pakai perahu, bawa ke tengah laut. Di tengah laut anak muda doa lagi, sama beliau tadi. Ya Allah, lindungi saya, terserah dengan cara. Tiba-tiba datang gelombang besar, semua tenggelam, kecuali anak muda tadi. Allah selamatkan. Balik ke istana lagi, raja bengong lagi, norak sapi itu rekaman di mana? Gitu kan. Ya, dibilang kata anak muda begini raja, simpel sebenarnya. Kalau pengen saya mati, gimana caranya? Caranya, tuan raja kumpulin orang-orang yang lalu kerajaan. Semuanya kumpulin. Nah, terus nanti di depan alun-alun kerajaan udah pada kumpul orang-orang, ikat saya, tuan ambil panah dari kantong saya, hajar pelipis saya, tapi sebelum tuan memanah saya, baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu doang, iya itu doang. Raja nggak sadar nih, karena tujuan dia supaya si siapa anak muda itu mati, oke. Ditangkap, dibawa alun-alun, ya diikat, semua rakyat dikumpulin, puluhan bahkan saudara ibu, saksi orang-orang itu. Ambil panah, harus jaga kenceng yang mulia, kalau nggak kenceng nggak bisa nih. Harus jaga kenceng supaya orang dengar apa yang tadi dibaca. Mulai katakan panahnya, raja teriak, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ini dengar nama Allah, Tuhan anak muda, pendatang, karena tidaknya lebih nanti. Nah, rakyat yang mendengar kalimat itu malah pada beriman, amanna bi rabbil